Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, saudara-saudariku, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan Allah di masjid yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat. Semoga ini menjadi isyarat kelak kita pun akan dikumpulkan Allah di surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Kepikiran masjid, kepikiran waktu sholat. Senang dengan masjid, rindu dengan masjid. Semoga kita yang hadir termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli baitnya, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Seorang penyair Arab berkata, ahlul hadis humu ahlun nabi. Wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis, mau belajar, duduk di majelis ilmu, humu ahlun nabi. Mereka itu keluarganya Nabi. Wa illam yashabu nafsahu, meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, anfasahu sahibu, tapi mereka berteman dengan setiap hembusan Nabi, setiap hembusan nafas Nabi, hadis-hadisnya Nabi. Maka kalau ingin menjadi keluarganya Nabi, ya harus mau belajar agama. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang sudah tersibukkan dengan jual beli di pasar. Melihat orang-orang ramai jual beli, sibuk di pasar. Maka Abu Hurairah mendatangi pasar dan berkata, ya ahlas suq, wahai orang-orang penghuni pasar, kenapa kalian masih di sini? Padahal di masjid warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Namanya orang pasar, ketika disebutkan kata warisan, pikirannya adalah harta, emas perak, dirham dinar. Maka mereka langsung meninggalkan barang-barang mereka di pasar, langsung bergegas menuju masjid. Tapi sampai di masjid,
Mereka kecewa. Tidak menjumpai harta yang dibagikan, emas, perak, harta sembako, tidak ada. Maka mereka kecewa kembali ke pasar. Kemudian mereka berjumpa kembali dengan Abu Hurairah. Dan mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, kau katakan kepada kami bahwa di masjid ada warisan Rasulullah dibagi-bagikan. Padahal kami nggak menjumpai ada harta yang dibagikan." Lalu Abu Hurairah bertanya, "Lantas apa yang kalian jumpai di masjid tersebut?" Maka mereka menjawab, "Kami hanya menjumpai orang-orang yang membacakan hadis. Ada yang mendengarkan, mencatat, menjelaskan halal dan haram, ilmu agama." Kata Abu Hurairah, itulah warisannya Nabi. Jadi kita ini belajar menjadi ahli warisnya Rasulullah SAW. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, singgahlah. Para sahabat enggak paham. Wong di dunia kok ngomong taman surga. Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, singgahlah. Para sahabat enggak paham dan bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga adalah khilaqu dzikir ay majalisul ilm, majelis ilmu agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia, dia tidak memasukinya di akhirat. Dan taman surga itu adalah majalisul ilm, majelis ilmu agama. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersinggah mampir di majalisul ilm, majelis-majelis ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, pada kesempatan kali ini saya bersyukur kepada Allah bisa ketemu dengan panjenengan semuanya, teman-teman Mojokerto. Ini nikmat Allah. Ya, jazakumullah khair, ketemu lagi Bang antum semuanya. Dan pada kesempatan yang baik ini kita atau saya akan membacakan suatu hadis. Hadis ini enggak asing, terkenal. Dan saya yakin antum sudah banyak yang hafal. Dan saya yakin pula banyak asatid di Mojokerto menyampaikan hadis ini. Tapi enggak apa-apa. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya pengulangan, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semoga menjadi ilmu baru bagi yang belum tahu. Dan semoga menjadi penguat bagi yang sudah tahu. Saya akan bacakan hadisnya. Setelah saya baca, nanti kita akan pelajari bersama pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang akan saya sampaikan nanti. Kita mulai dengan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad radhiyallahu anhu, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi yang mulia Mu'ad bin Jabal. Qala Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, "Kuntu ridfan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair." Kata Mu'ad, aku pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar atau keledai yang diberi nama Ufair. Jadi Rasulullah itu punya keledai. Keledainya Nabi namanya apa tadi? Ufair. Faqala, di atas keledai tersebut Rasulullah berkata kepada aku, "Ya Mu'ad, hal tadri haqqullah 'alal ibad wa ma khalqul ibad 'ala Allah?" Hei Mu'ad, tahu enggak kamu apa haknya Allah atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Qal, maka Rasulullah menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hei Mu'ad, haknya Allah itu disembah, tidak boleh disekutukan dengan suatu apapun. Wa haqqal ibadi 'alallah, dan haknya hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengazab hamba selama hamba itu tidak berbuat kesyirikan. Haknya hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab hamba selama hamba itu tidak menyekutukan Allah. Menurut Mu'ad, ini kabar gembira. Berarti intinya sing penting wong iku duwe tauhid, selama duwe tauhid pasti tidak diadab Allah. Kan ngoten to nggih? Menurut Mu'ad ini kabar gembira. Berarti ini sing penting tauhid. Nek tauhid bener, gak ngelakoni syirik, pasti selamat. Saking senengi Mu'ad, maka Mu'ad berkata, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas. Ya Rasul, boleh enggak saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang lain, kepada manusia? Maka Nabi menjawab, la tubasyirhum. Jangan. Jangan kau sampaikan berita ini kepada mereka. Fayattakilu. Saya khawatir mereka akan fayattakilu. Apa fayattakilu itu? Mereka akan bersandar, jaga no, gampang no. Jelas kira-kira ya? Tolong dijawab, jelas? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Selesai hadisnya. Sekarang yang lebih penting adalah pelajarannya. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, fadlu Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu an. Keutamaan Mu'ad bin Jabal. Keutamaan siapa? Mu'ad bin Jabal. Mana yang menunjukkan di dalam hadis ini keutamaan Mu'ad bin Jabal? Ada yang tahu? Mana di dalam hadis tadi bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal? Apa? Iya, Mu'ad bin Jabal dibonceng Nabi. Kalau nggak dekat, nggak mungkin dibonceng. Kan nggak mungkin sampean goro-goro gonceng uang. Kan mesti nggak punya kenalan dulu atau tahu dulu. Maka Mu'ad dibonceng Nabi itu dalil bahwa Mu'ad ini sahabat yang mulia, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mu'ad bin Jabal ini di antara yang menunjukkan keutamaannya adalah pernah diutus Nabi berdakwah ke negeri Yaman. Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hei Mu'ad, kamu saya utus pergi ke negeri Yaman yang penduduknya ahli kitab. Maka jadikan yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka tentang tauhid. Kan nggak mungkin Rasulullah ngutus orang kalau orangnya itu nggak pinter. Diutus sebagai dai ngajarkan tauhid mesti orang pilihan. Rasulullah itu orang yang pinter meletakkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Rasulullah itu paling pinter memposisikan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, Mu'ad itu pernah diutus Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Gak mungkin Nabi ngutus seorang terus orangnya gak pinter. Mesti orangnya itu pilihan. Dan Mu'ad ini punya julukan. Rasulullah mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abi Bakar. Manusia di kalangan umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain Abu Bakar. Orang yang paling penyayang terhadap umatku Abu Bakar. Wa asyadduhum alal haq, dan yang paling tegas umatku Umar bin Khattab. Wa asdaquhum hayaan, dan yang paling jujur
sifat malunya siapa kira-kira? Utsman. Dan diantaranya Nabi mengatakan wa a'lamun nasi bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Jadi julukannya Mu'ad itu a'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling paham halal dan haram. Itu titelnya Mu'ad, dan yang ngasih titel siapa? Rasul. A'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling paham halal haram. Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal ini ahli ilmunya sahabat. Kiainya sahabat. Ulamanya sahabat. Muftinya sahabat. Pelajaran nomor berapa? Nomor 2. Itu pelajaran pertama itu. Keutamaan Mu'ad bin Jabal. Pelajaran nomor 2. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan ketawadhu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana di dalam hadis ini yang menunjukkan ketawadhu'an Nabi? Lafaz yang mana yang menunjukkan ketawaduan Nabi dari hadis yang saya bacakan tadi? Ayo sebutkan. Enggak usah tawadhu dalam hal ini, harus jawab. Ketawaduan Rasul. Nah sekarang antum jawab, mana yang menunjukkan? Mana hadis yang menunjukkan ketawaduan Nabi dalam teks tadi itu? Rasul berbagi punggung hewan dengan orang lain. Itu menunjukkan ketawaduan Nabi. Mana ada pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin militer zaman itu mau berbagi punggung hewan dengan orang lain. Zaman itu ya ada Kaisar Romawi, ada Kisra Raja Persia, ada Muqawqis Raja Mesir, ada Najasyi Raja Ethiopia. Dan raja-raja dunia pada waktu itu gak ada berbagi punggung hewan. Satu orang tok itu naik di atas kereta. Keretanya bisa diseret oleh beberapa kuda. Penjagaannya ketat, pengawalannya ketat. Ada protokolernya, ada proseduralnya. Ini Nabi enggak pakai pengawal wala apa. Boncengan sama Mu'ad, keledai bisa, bukan kuda loh, keledai. Ini menunjukkan ketawaduan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran nomor 4. Sengaja saya salahkan ya. Pelajaran nomor 3. Bolehnya dua orang menaiki satu hewan. Bolehnya dua orang naik satu hewan tunggangan. Boleh. Dengan syarat apa? Hewannya itu apa? Mampu. Ya ditakoni sih, mampu tak gak? Nek mampu ya berangkat. Ya ndak lah, jangan ditulis loh ya. Jika mampu titik, gak usah ditanya. Karena taklifu ma la yutok muhal. Membebani sesuatu di luar batas kemampuan nggak mungkin, nggak menyelisih syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kenapa kok Nabi berboncengan dua naik satu hewan? Berarti boleh selama mampu. Berarti boleh juga naik sepeda motor boncengan, boleh. Pelajaran nomor apa ini? Berapa? Pelajaran nomor 4. Bolehnya menamai hewan. Bolehnya menamai hewan. Nabi punya beberapa hewan dan dikasih nama semua. Nabi punya keledai, dikasih nama apa tadi? Ufair. Nabi punya unta. Apa nama untanya Nabi? Yalla jamaah, ajib. Nabi punya unta, namanya
Halo, 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 halo. Namanya Al-Qaswah. Masuk gak eruh sampean ini. Tulisan ya. Untanya Nabi namanya Al-Qaswah. Nabi punya bighal, baglah. Bighal itu kuda dikawin silangkan dengan khimar atau keledai. Keledai dikawinkan dengan kuda, maka lahirlah spesies baru. Namanya baghlah atau bighal. Nabi punya bighal. Namanya apa? Namanya Duldul. Insya Allah sulit dilupakan nama ini. Namanya apa? Duldul. Nabi pernah nyurati Raja Mukaukis. Raja Mesir, Kristen. Diajak masuk Islam. Maka Raja Mesir Mukaukis ini memuliakan suratnya Nabi. Bahkan dia meyakini Nabi akhir zaman itu ada. Tapi menurut persepsi dia, Nabi akhir zaman itu Bani Israel, bukan orang Arab. Mukaukis sendiri bukan Bani Israel, bukan Arab. Mukaukis itu Kipti, satu bangsa sama Fir'aun. Kipti, suku apa? Suku Mesir kuno. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman itu ada. Tapi menurut kami bukan dari kalian bangsa Arab, tapi dari Bani Israel. Tapi suratnya Nabi dimuliakan, terus utusannya Nabi waktu pulang dikasih hadiah. Utusannya Nabi yang berangkat pada waktu itu namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah. Dikasih beberapa hadiah. Hadiah yang pertama wanita. Hadiahnya itu manusia. Sing temen tahu Ustaz? Iya temenan. Zaman biyen itu ngono, hadiah itu menungso. Hadiahnya itu wanita, namanya Maria Al-Qibtiyah. Dikasih hadiah yang kedua, Sirin. Sama aja Sirin, Sirin. Perempuan juga. Gak ada yang jelek, cantik semua. Maria juga cantik, putih. Dalam riwayat dikatakan itu. Sirin. Terus dikasih apa tadi? Bukan keledai, apa tadi? Bighal. Namanya Duldul. Jangan dilupakan nama itu, Duldul. Waktu ke Madinah, sampean sing diilingi Duldul ya. Waktu ke Madinah, Maria diambil Nabi. Dijadikan budak. Punya anak namanya Ibrahim. Maria bukan istri, tapi budak. Sirin dikasihkan Hasan bin Sabit. Dikasihkan Hasan bin Sabit, penyairnya Nabi. Bukan penyanyinya Nabi loh ya. Bukan pemusiknya Nabi. Tapi apa? Penyairnya Nabi. Terus, apa tadi? Duldul diambil Nabi. Duldul ini dinaikin Nabi kemana-mana Duldul. Berarti Duldul ini lebih besar daripada Ufair. Tapi lebih kecil dari kuda. Bisa dipahami ya? Duldul ini umurnya panjang. Sampai Rasulullah wafat, Duldul masih sehat walafiat. Kemudian diganti Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar wafat, Duldul masih hidup. Kemudian Abu Bakar wafat diganti siapa? Umar. Umar kan mimpin lumayan lama. Sampai Umar wafat, Duldul masih hidup. Diganti Utsman bin Affan. Sampai Utsman bin Affan wafat, Duldul masih hidup. Diganti Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali wafat, Duldul masih hidup. Diganti Al-Hasan bin Ali. Beberapa bulan jabat sampai lengser, Duldul masih hidup. Dan Duldul wafat di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Duldul. Umurnya panjang. Duldul. Termasuk Khalid bin Walid. Khalid bin Walid punya kuda dikasih nama. Termasuk Nabi punya pedang, kasih nama. Pedangnya Nabi namanya A, B, C. Kasih nama. Kesimpulan nomor 4, bolehnya ngasih apa namanya? Ngasih nama kepada hewan. Jangan kalau punya jago ya kasih nama, nggak apa-apa. Punya babon kasih nama. Punya kucing kasih nama, boleh, enggak apa-apa. Karena Rasulullah juga seperti itu. Thayyib. Pelajaran nomor berapa? 5.
min turuki tadrisin nabi as-su'al wal jawab. Di antara metode pengajarannya Nabi adalah melemparkan pertanyaan. Di antara metode pengajarannya Nabi adalah melemparkan pertanyaan. Perhatikan, Nabi tadi kan berkata, "Hei Mu'ad, tahu enggak engkau haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah?" Betul? Betul? Sebenarnya Nabi kan bisa saja langsung ngomong gini, "Mu'ad, haknya Allah atas hamba wajib disembah, enggak boleh disekutukan. Haknya hamba atas Allah, hamba tidak akan diadab selama dia tidak menyekutukan Allah." Kan bisa saja Nabi kayak gitu, betul? Betul apa enggak? Tapi Nabi enggak mau metode kayak gitu. Itu metode yang gampang dilupakan. Maka Nabi, cara pendidikan Nabi melontarkan pertanyaan, "Mu'ad, tahu enggak kamu haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah?" Perhatikan saya, orang itu kalau diberi pertanyaan, mesti mikirkan jawabannya. Betul apa enggak? Kalau dia mikirkan jawabannya, berarti dia siap diberi ilmu. Nabi kan sering, "Atadruna manil muflis?" Hei para sahabatku, tahu enggak kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya harta." Yang lain menjawab, orang yang enggak punya dinar, dirham. Kan gitu kan? Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat membawa pahala yang sangat banyak. Tapi karena di dunia suka ngerasani ini dikurangi. Suka ngantem ini, suka nyakiti ini, akhirnya habis. Inilah orang yang bangkrut. Nabi kan bisa saja ngomong gini, "Hei para sahabatku, orang yang bangkrut adalah yang begini." Kan bisa saja Nabi ngomong kayak gitu. Tapi Nabi nggak mau. Karena metode seperti itu, ketika diomongkan, belum tentu orang di depannya konsentrasi. Tapi kalau, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut?" Setiap orang yang di hadapan Nabi langsung mikirkan jawabannya. Betul? Ketika orang itu sudah mikirkan jawabannya, berarti dia sudah siap diberi ilmu. Makanya banyak sekali, bahkan Al-Quran juga. "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Maukah kalian saya tunjukkan perniagaan? Uslub pertanyaan itu bagus dalam pendidikan. Kan gak mungkin saya masuk kelas langsung ujuk-ujuk ngasih ilmu. Ayo para mahasiswa, saya tanya kalian. Orang kalau kasih pertanyaan, kepikiran jawabannya. Ketika mereka kepikiran jawabannya, berarti mereka memusatkan perhatian. Ketika mereka sudah memusatkan perhatian, berarti siap diberi ilmu. Berarti nomor berapa itu? 5. Apa nomor 5 tadi? Di antara metode pengajarannya Nabi adalah melontarkan apa? Pertanyaan. Pelajaran nomor berapa sekarang? 6. Disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang ditanya perihal agama dan tidak bisa menjawab, hendaklah dia mengucapkan Allahu a'lam. Dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang ditanya tentang agama dan gak bisa jawab, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Tadi Mu'ad ditanya Nabi, "Tahu enggak kamu hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah?" Kata Mu'ad, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Nah sekarang ada pertanyaan, saya mau tanya nih. Tadi Mu'ad kan ditanya Nabi, "Kamu tahu enggak haknya Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Betul? Jawabannya Mu'ad apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Oke, bisa dipahami ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya sekarang Nabi sudah wafat, sudah enggak ada Nabi di dunia yang fana ini. Terus kita ditanya oleh orang, kita enggak tahu jawabannya. Kita jawabnya bagaimana? Apakah Allahu a'lam titik? Ataukah Allahu wa rasuluhu a'lam? Pertanyaannya jelas. Antum ditanya nih tentang suatu hal, terus antum nggak bisa jawab. Antum jawabnya gimana? Allahu a'lam titik.
Ataukah Allahu wa rasuluhu a'lam? Angkat tangan. Sebutkan alasannya. Iya. Enggak pakai wa rasuluhu. Alasannya Rasulullah sudah meninggal. Ada lagi yang berpendapat lain? Jawabannya terperinci. Jawabannya apa? Terperinci. Perincian pertama. Jika itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat syariat, boleh kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Halo, bisa dipahami enggak? Apa perlu dikasih contoh? Perlu. Nek kasih contoh lah, harus sampean paling. Contohnya, ono jemaah ndak pernah sholat nang Imam Syafi'i, tiba-tiba ikut sholat. Mari ngono arek-arek iki nek tahiyat gerak-gerakan jaring. Sing wong awam iki gak ngerti ki lapo kok tangane dikenek-kenekno iki. Misalnya ya. Terus tanya ke jenengan. Mas, itu kemarin saya sholat di Imam Syafi'i, masjid Imam Syafi'i kok pakai gerak-gerakkan tangan itu. Sampeyan ro dalile ta? Aku ajarono po. Ro dalile ta? Sampeyan menjawab Allahu, misalnya jenengan belum tahu, misalnya jenengan belum tahu. Jenengan boleh menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan syariat. Enggak ada syariat yang tidak diketahui Nabi. Halo. Setuju, Mas? Kok kayaknya enggak setuju? Setuju ya? Harus setuju ya. Makanya terperinci. Contoh, Ustadz, sholat tasbih itu kayak gimana sih Ustadz? Katanya ada, katanya enggak ada. Kebetulan Ustadznya belum murojaah. Maka Ustadznya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh enggak? Masih ragu-ragu? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena pertanyaannya berkaitan tentang dan Nabi tahu. Ustadz, bagaimana sholat duha? Misalnya Ustadznya gak ngerti. Kebacut lah sholat duha kok gak ngerti ya. Misalnya Ustadznya gak ngerti. Ustadznya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh enggak? Boleh. Memang Nabi ngerti kok. Karena berkaitan dengan apa? Syariat. Itu perincian pertama. Jika berkaitan dengan syariat, maka boleh kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ustadz, boleh enggak kalau ada orang wafat di negeri yang jauh, terus kita yang di Mojokerto melaksanakan sholat ghaib? Ustadznya enggak ngerti. Maka Ustadznya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh apa enggak? Boleh. Memang Nabi tahu kok. Mana ada syariat yang kita ketahui gak diketahui Nabi? Tidak ada. Yang ngajari syariat siapa? Nabi. Jadi kalau berkaitan dengan syariat boleh kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang gak boleh itu perincian nomor 2 ya. Perincian nomor 2. Kalau hal yang berkaitan dengan mughayyabat, perkara-perkara gaib tentang masa depan dan seterusnya, yang ilmunya hanya Allah, maka ini gak boleh. Mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam gak boleh. Contoh, Ustadz, ini sebentar lagi ada pemilihan Bupati Mojokerto, Ustadz. Sing dadi kira-kira sapa, Ustadz? Ustadznya gak usah jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup apa? Wallahu a'lam. Kan Ustadz kok ditakani ngono. Takon sing aneh-aneh. Atau tanya, Ustadz, kira-kira meneh iku udan gak, Ustadz? Kira-kira besok hujan enggak Ustaz? Enggak boleh Ustaznya bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Ustaznya jawab apa? Allahu a'lam. Karena itu halal yang Nabi enggak tahu, itu mughayyabat. Halal ghaib. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi kesimpulannya pelajaran nomor berapa tadi? Nah, ya. Kalau ditanya enggak tahu dijawab Allahu a'lam. Cuma perinciannya boleh Allahu wa rasuluhu a'lam kalau dalam hal apa tadi? Syariat. Tapi kalau dalam hal yang non syariat, yang berita-berita gaib, maka kita cukup jawab apa? Allahu a'lam. Pelajaran nomor 7, fadlut tauhid. Keutamaan tauhid. Yang mana tauhid itu adalah haknya siapa? Haknya Allah.
Tahukah engkau haknya Allah atas hamba? Kata Nabi, anta buduhu, an ya'buduhu, menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya. Bertauhid nggak boleh berbuat syirik. Perhatikan, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Ayat ini juga ada di dalam Taurat, juga ada dalam Injil, juga ada dalam Zabur, juga ada dalam Suhuf Ibrahim, juga ada dalam Suhuf Musa, juga ada pada kitab-kitab langit terdahulu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ayat ini turun ke Nabi Isa, Musa, Ibrahim, Daud, Sulaiman, Nuh, Idris. Nabi boleh diutus silih berganti. Tapi ada ayat tidak pernah Allah ganti. Kitab suci turun silih berganti. Tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Surat apa, ayat berapa? Tak tunggu sampai ero. Nggih. Kok pinter sampean. Surat apa? Az-Zumar. Iling-iling ini. Ini ayat paten. Ini ayat tidak pernah dimansuh. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 65. Enggak usah dicari, saya bacakan saja. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan diwahyukan pula kepada orang-orang sebelummu. Orang-orang ini siapa maksudnya? Para nabi kan enggak mungkin orang biasa dapat wahyu, betul toh? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Semuanya dari Adam sampai Nabi Isa, semuanya pernah dapat ayat ini. Tidak ada nabi diutus kelewat gak dapat ayat ini, tidak ada. Setiap nabi mesti dapat satu tita ini. Tita abadi, tita yang tidak pernah di cancel, dimansuh, gak pernah. Apa bunyinya? La in asrokta layahbatonna amaluka. Kalau kau melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Ini perintah abadi ini. Syariat boleh beda-beda, tapi keyakinan satu ini tidak pernah Allah ganti. Surat apa tadi? Oh gak ditulis. Gak kon tulis, lali percaya karo aku. Surat Az-Zumar berapa? 65, diiling-iling. Dan tauhid itu, ini kan masih nomor 7 nggih? Betul nggih? Apa tadi nomor 7? Keutamaan tauhid. Apa saja keutamaan tauhid, Ustadz? Tauhid itu kunci. Kunci apa, Ustadz? Satu, kunci Islam. Meskipun ada orang sodako 1 triliun, tapi gak ngucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah, batal. Karena dia belum punya kuncinya Islam. Betul apa Anda? Jadi tauhid itu kunci. Kunci apa? Nomor 1, kuncinya Islam. Makanya bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama apa? Syahadat, tauhid. Meskipun dia sholat, zakat, puasa, haji, tapi nomor pertama belum diambil. Gak bisa, kan itu kunci. Makanya ketika Abu Thalib hampir wafat, Nabi kan gak ngomong, wahai paman, ucapkanlah subhanallah. Kan gak gitu. Betul? Wahai paman, ucapkanlah alhamdulillah. Apanya alhamdulillah? Tapi ucapkanlah apa? La ilaha. Kenapa? Kunci. Jadi tauhid itu kunci. Kunci apa? 1, kunci Islam. 2, tauhid itu kunci surga. Tauhid itu apa? Kunci surga. Mana dalilnya? Sudah hafal semua. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Halo? Dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah. Enggak, perhatikan, enggak harus diucapkan. Barang siapa mati wa huwa ya'lam, dan dia mengerti, memahami bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi banyak orang yang salah paham tentang husnul khotimah.
Husnul khotimah itu kalau matinya ketika sholat, matinya ketika tawaf, matinya ketika... Tidak mesti, wong Rasulullah wafat di pangkuan wanita kok. Mati husnul khotimah itu mati di atas tauhid. Enggak mesti pas sujud, enggak balik-balik, enggak mesti. Jadi mati husnul khotimah adalah mati di atas tauhid. Meskipun di atas ranjang. Jika ahli tauhid, dia husnul khotimah. Makanya kata Nabi dalam riwayat Muslim insyaallah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sedangkan dia mengimani dalam hatinya tiada yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah. Ini hadiah, tak kira dikasihkan saya, ternyata dikasihkan jamaah. Iya, tenang. Guyon Mas. Baik, jadi disimak baik-baik nggih, nanti ada hadiah. Baik. Jadi kembali ke materi, poin yang nomor 7, pelajaran yang bisa dipetik yang nomor 7, hadis ini menunjukkan keutamaan apa tadi? Tauhid. Dan tauhid itu keutamanya apa saja Ustadz? 1, kunci Islam, leres. Yang kedua, kunci surga. Yang ketiga, tauhid miftahus syafa'ah. Tauhid kuncinya syafaat. Orang itu syarat dapat syafaat harus ahli tauhid. Kalau enggak ahli tauhid enggak bisa dapat syafaat. Mana dalilnya? Perhatikan. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat panjenengan pada hari kiamat? Dijawab sama Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, khalisan min qalbihi, murni, jernih, tulus dari hatinya, tidak melakukan kesyirikan. Hadis sahih. Jadi kalau ingin dapat syafaat, nomor 3, tauhid kunci syafaat. Makanya Nabi ketika pamannya sakaratul maut hampir wafat, dan Nabi punya utang jasa kepada pamannya yang merawat Nabi ketika Nabi kecil, yang membackup, melindungi Nabi dari gangguan kafir Quraisy. Siapa paman Nabi namanya? Abu Thalib. Maka ketika hampir wafat Nabi datang dan Nabi berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallahi yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Ucapkan paman. Tapi pamannya gak gelem ngomong. Makanya Nabi gak bisa nyelametno. Gini boten? Gak bisa nyelametno. Karena apa? Karena pamannya gak ngucap la ilaha illallah. Maka kunci syafaat harus orang yang diberi syafaat ahli tauhid. Nomor 4, tauhid miftahul maghfirah. Apa kira-kira artinya miftahul maghfirah? Kunci. Kok pinter bahasa Arab kabeh ngene? Masya Allah. Ya mesti rolah, miftah artinya kunci, maghfirah artinya apa? Ampunan. Miftahul maghfirah, kunci ampunan. Dalilnya surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Selain dosa syirik diampuni Allah, tapi syirik enggak diampuni Allah. Saya kasih ilustrasi supaya gampang memahami An-Nisa 48 ini. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang pertama, orang yang minum minuman keras, plus berzina, terus mati di ranjang perzinahan. Janjian ketemu sama pelacur, berzina di hotel, mati di ranjang hotel ketika berzina. Saya mau tanya, tolong dijawab, dia su'ul khotimah apa husnul khotimah? Sampai jawab biar enak kelanjutannya. Husnul khotimah. Su'ul khotimah, ya. Sepakat nggih? Sepakat.
Itu contoh pertama. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Ada orang pengen soge, membuat ritual. Naik ke Gunung Kawi. Melakukan ritual di sana, pasang sesajen, nyembelih hewan, pakai kembang-kembang, waktu membuat sesajen nyembah ritual tersebut, serangan jantung nublek di situ, mati di situ. Atau kebreset lugur nang jurang mati. Saya mau tanya, tolong dijawab, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Oke, tergambar kan? Yang pertama su'ul khotimah, yang kedua sama su'ul khotimah. Yang pertama mati dalam keadaan maksiat, yang kedua mati dalam kesyirikan. Jelas? Sama-sama su'ul khotimah, tapi nilainya di mata Allah sama apa beda? Beda. Apa bedanya Ustadz? Yang nomor pertama ini dosa gede, nemen, tapi sholatnya gak hilang. Halo? Bakti kepada orang tua masih ada catatannya. Bisa dipahami? Sodako siri masih ada. Masih berlaku timbangan amal. Masih berlaku hisab. Meskipun terancam neraka. Jelas gitu? Tapi kalau sing nomor loro iki mang mati nublek di tempat kesirikan. Zong ilang kabeh amale. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 65 lain asyrokta layah batonna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan hancurlah amalanmu. Entek. Meskipun haji ini ping 70 langsung terdelet. Hilang kabeh. Jelas perbedaannya. Sama-sama enggak tobat. Sama-sama kebawa mati. Tapi bedanya dosa maksiat sama dosa apa tadi? Terus gimana Ustaz kalau melakukan syirik Ustaz terus tobat? Ya enggak usah diomong, wong tobat kok diomong. Ya jelas diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobat, masalahnya ini kalau ke bawah apa? Mati. Nggih, itu nomor berapa? Tauhid kunci ampunan. Nomor 5. Tauhid kunci terbebas dari azab neraka. Ini tadi hadisnya sama. Allah tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Berarti poin nomor 5, tauhid kunci terbebas dari adab. Masih ingat enggak antum hadis bitokoh? Masih ingat enggak? Hadis kartu itu loh. Halo? Jawaban, biar aku ingin lanjut apa enggak? Hadis bitokoh Pak, yes, tak ulangi wis. Prosok kan sering disampaikan ustadz-ustadz ini ya, hadis bitoko, hadis kartu itu loh. Ada orang dihamparkan di hadapannya 99 gulungan catatan amal. Masih ingat? Satu gulungan itu jauhnya sejauh mata memandang. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang disidang di hadapan seluruh makhluk. Dihamparkan di hadapannya 99 catatan amal. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Kali berapa tadi? 9. Nilainya merah. Nilainya jelek. Maka Allah katakan kepadanya, hal dzalamatska katabati. Apakah malaikatku yang bertugas mencatat amal mendolimi dirimu? Kok sampai sakmene kae dosamu iki lho? Apakah malaikatku itu dolim? Kamu sholat ditulis judi. Kamu tahajud ditulis jagongan. Apakah malaikatku mendolimi kamu? Saya mau tanya, hamba itu bisa berdusta enggak pada waktu itu? Enggak bisa ngomong ini, ketinggalan ngoten ya Allah. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Pasti malaikat enggak mungkin salah. Maka hamba ini, enggak ya Allah, memang itu amalan. Enggak bisa bohong. Hamba ini sudah tertunduk lesu mengira-ngira dirinya masuk neraka. Tapi Allah katakan kepadanya, kamu punya satu kebaikan. Heran hamba ini, kebaikan yang mana? Maka didatangkanlah bitoko. Kata Allah, innaka latudlam, kamu tidak terdolimi. Kamu punya kebaikan. Maka didatangkanlah bitoko. Nah, bitoko itu apa tadi? Kartu.
Maka 99 catatan amal yang satu catatan itu panjangnya sejauh memandang kali berapa? 99 ditimbang dengan kartu. Sehingga hamba ini berkata, ya Rabbi mahadil bitoko. Ini hanya kartu dibandingkan dengan 99 buku catatan amal. Satu buku panjangnya sejauh memandang. Kayak gak masuk akal begitu. Gimana ya Allah? Ternyata ditimbang. Setelah ditimbang ternyata yang apa? Yang kartu la ilaha illallah lebih berat daripada dosanya yang banyak tadi itu. Ini dalil bahwa tauhid itu kunci terbebas dari adab. Diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari, nanti pada hari kiamat ketika seluruh prahara kiamat sudah selesai. Maksar selesai, bangkit dari kubur selesai, hisab, kemudian mizan, haud telaganya Nabi, padang maksar, sudah semuanya, sirat, sudah semuanya, seluruh syafaat sudah selesai. Syafaatnya Nabi selesai, syafaat malaikat sudah selesai, syafaat anak soleh selesai, syafaat anak bayi yang mati selesai, syafaat orang yang mati jihad selesai, syafaat Al-Quran selesai, syafaat Quran puasa selesai. Seluruh syafaat selesai, syafaat teman soleh sudah selesai, seluruh syafaat selesai. Orang yang ahli surga Allah masukkan ke surga, orang yang ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Finish, entek, mari wis, buyar. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Finish. Ahli neraka sudah dibakar, sudah hangus, jadi arang. Mereka putus asa. Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaat. Saking welas asihnya Allah. Wis mlebu neraka iku ngono sik Allah sik welas. Ngerti welas ya? Apa? Berbelas kasih. Maka Allah ambil ahli neraka dengan satu genggamannya. Genggamannya Allah jangan digambarkan seperti genggaman sampean. Genggaman Allah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian sifatnya. Maka Allah ambil ahli neraka dengan genggamannya. Maka mereka tuhisu, mereka sudah jadi arang, pereng, gosong. Maka tulang belulang mereka diambil, ditaruh di sungai-sungai yang ada di mulut surga. Jadi surga itu ada apa? Sungai-sungai ditaruh di situ. Tiba-tiba tulang belulang yang sudah remuk, sudah hancur, hangus itu tumbuh. Jadi pribadi-pribadi baru yang ganteng-ganteng, ayu-ayu, cantik-cantik, bening-bening, wapi-api. Bahkan dalam hadis dikatakan kayak mutiara berkilauan. Karena memang orang jelek gak boleh masuk surga. Udah kandani gak ngantil. Gak ono wong elek mlebu surga gak ono. Maka diganteng no Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tumbuh jadi pribadi yang baru yang ganteng-ganteng, ayu-ayu, jadi makhluk hidup yang utuh, terus distempel di lehernya. Pernah dengar hadis ini? Halo? Gak pernah dengar? Nah untungnya kok ngaji dino iki ya. Akhirnya distempel di lehernya. Setelah itu Allah katakan kepada mereka ini, udkhulu ilal jannah, masuklah ke surga. Rombongan terakhir masuk surga, ya mereka ini. Dapat syafaatnya Allah. Rombongan terakhir masuk surga. Mereka berbondong-bondong masuk surga, ahli surga melihat. Ahli surga melihat. Maka ahli surga berkata, haulai utaqaur rahman. Mereka ini orang-orang yang dibebaskan ar-Rahman. Siapa ar-Rahman itu? Allah, dari api neraka. Perhatikan, bighairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Gak duwe amal soleh belas. Cuman mereka gak ngelakoni sirik, ditulung Allah, dibebaskan dari api neraka. Makanya sak nakal-nakali sampean ojo sampai ngelakoni sirik. Ya tapi ojo nakal. Ojo nakal ya. Iya, sirik itu garis merah, gak boleh dilanggar. Selama sampean gak ngelakoni sirik, ditolong sama Allah. Terus tauhid nomor berapa sekarang? Bukan, masih itu tadi. Pelajarannya nomor 7 ya. Keutamaan tauhid sekarang nomor 6. Tauhid kunci rasa aman. Orang itu kalau punya tauhid aman hatinya, tentram batinnya.
Kalau nggak punya tauhid gelisah. Ya. Orang kalau terbiasa pakai jimat, hatinya tentrem apa enggak? Kok tentrem. Misalnya ada orang Mojokerto, misalnya senengane pakai akik atau pakai sabuk sing ono isine jimat lah gampangannya. Pokoknya nandi selalu pakai jimat. Terus dari Mojokerto ini pengen berangkat ke Semarang. Dari Lamongan Kota Mojokerto sini mau ke mana? Semarang. Nyampe di pintu tol lali gak nggawa jimate. Kira-kira melanjur terus apa mulai sih? Pasti mulai sih. Karena hatinya gak tenang. Orang kalau gak punya tauhid gelisah. Mana dalilnya? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezoliman, baginya rasa aman. Ayat ini ketika turun, para sahabat bingung. Saya ulangi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan apa tadi? Kedzoliman, maka baginya rasa aman. Bingung para sahabat datang ke Nabi. Ya Rasulullah ayyuna la yadlim. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat dolim? Kalau syaratnya imannya utuh tanpa kedoliman, kita nggak ada yang bisa. Jeneng menungso mesti ngelakoni dolim. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dolim ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dolim di situ maksudnya adalah syirik. Berdasarkan surat Luqman ayat berapa itu? 3, lupa ayatnya. Ya bunayyalah tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, sesungguhnya syirik itu kedoliman. Jadi dolim yang dimaksud tadi itu maksudnya apa? Syirik. Jadi orang iman gak dicampuri syirik, baginya rasa aman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah. Orang kalau gak punya tauhid gelisah, Pak. Bojone meteng tuwa, ana tikus, tikusnya dipateni. Mari dipateni eling, bojone meteng tuwa. Gelisah. Waduh, bojoku meteng, aku mateni tikus. Bingung deh, khawatir nanti anaknya. Gelisah, orang kalau gak punya tauhid gelisah. Aduh, ada burung gagak, takut ya. Sopo sing mati, gelisah. Mereka punya tauhid. Kalau orang punya tauhid, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak pakai jimat, tidak pergi ke dukun, tidak pakai sihir, tidak pakai tatoyur, tidak pakai kelenek-kelenek. Yakin bergantung sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor pinten? Masih banyak ya keutamaan tauhid kalau dikuraikan panjang. Kembali ke materi inti. Pelajaran nomor berapa sekarang? 8. Pelajaran nomor 8. Disunnahkan memasukkan kegembiraan, dianjurkan memasukkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman. Saya mau tanya, tolong dijawab. Mana yang menunjukkan itu? Pelajaran nomor berapa tadi? Mohon maaf. 8. Pelajaran nomor 8. Hadis ini menunjukkan kita dianjurkan memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman, orang Islam. Mana dalilnya? Dalam? Iya. Mu'ad berkata ke Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak saya kabarkan berita gembira ini kepada yang lain? Nabi melarang karena ada sebab. Tetapi yang dipahami oleh para sahabat pada waktu itu, yang dipahami oleh siapa? Mu'ad pada waktu itu, bahwa hukum asal kegembiraan itu diapakan? Disebarkan.
Berarti yang dipahami para sahabat pada waktu itu berusaha menggembirakan umat Islam. Nyeneng wong Islam itu pahala. Makanya semangatnya siapa tadi? Mu'adz, ya Rasul boleh nggak saya sebarkan ini? Itu menunjukkan antusiasnya Mu'adz untuk menyebarkan kebaikan. Maka ini poin nomor 8, dianjurkan bagi kita menyebarkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Pelajaran nomor 9. Bolehnya kitmanul ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada kemaslahatan. Bolehnya menyembunyikan ilmu sementara waktu jika di situ ada apa? Halo? Kemaslahatan. Boleh. Mana dalilnya? Saya kasih contoh. Perhatikan saya. Dulu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu Ka'bah yang sekarang sampai lihat itu, Ka'bah yang sekarang ini, anggaplah ini Ka'bah. Sekarang Ka'bah yang jenengan lihat itu, ini kan Hajar Aswad di sini, nggih. Maka di sini kan ada setengah lingkaran. Masih ingat gak? Kok ingat? Lihat gak? Ya, bisa kita kok ingat ya. Kan ada cekungan begini toh, setengah lingkaran. Betul? Setengah lingkaran jenenge apa? Iki jenenge Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah. Dulu Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Hijr Ismail yang sekarang panjenengan lihat lengkungan itu dulu kalau di zamannya Nabi Ibrahim itu masuk Ka'bah. Jadi Ka'bah yang sekarang dibandingkan dengan Ka'bah Nabi Ibrahim lebih besar mana? Lebih besar Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim karena Hijr Ismail ini dulu kalau di zaman Nabi Ibrahim masuk Ka'bah. Jadi Ka'bahnya lebih gede. Sampai ini jelas? Oke. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 35 tahun. Belum jadi Rasul. Nabi Muhammad umur berapa? 35 tahun terjadi banjir bandang. Di kota Mekah. Banjir bandang. Lah banjir ini menghantam dindingnya Ka'bah. Jebol. Dinding Ka'bah jebol. Maka suku Quraisy, saya mau tanya tolong dijawab. Suku Quraisy itu mengagungkan Ka'bah enggak? Memuliakan Ka'bah enggak? Iya, karena ini peninggalannya Nabi Ibrahim. Mereka mengagungkan dan mereka itu memuliakan Nabi Ibrahim meskipun salah caranya. Paham? Perhatikan saya, yang menisbatkan diri ke Nabi Ibrahim itu ada 4 golongan. Saya ulangi ya, ini jarang disampaikan. Yang menisbatkan diri ke Nabi Ibrahim itu ada 4 golongan. Yang pertama Yahudi. Saya mau tanya, Yahudi seneng gak sama Nabi Ibrahim? Oh seneng, Abraham. Nomor 2 apa? Kristen, Nasrani. Nomor 3, kafir Quraisy. Kafir Quraisy juga. Kafir Quraisy itu kan keturunan Ibrahim semua. Halo? Quraisy bin Adnan, bin Ismail, bin Ibrahim. Kan gitu kan. Nomor 4 siapa? Umat Islam. Yang mencintai Nabi Ibrahim dan memuliakan Nabi Ibrahim sesuai dengan agamanya Ibrahim. Cuma yang nomor 4. Apa? Islam. Nah sehingga perhatikan. Ketika dinding Ka'bah itu jebol. Quraisy merasa ini tanggung jawab kita, kan belum ada Islam, Nabi belum diangkat jadi apa? Rasul. Masih belum ada Islam dengan makna khusus, yaitu zaman Nabi belum ada. Nabi belum jadi Rasul. Maka Quraisy itu rembukan. Ini gimana? Harus kita bangun lagi nih. Kita malu sama suku-suku Arab yang lain. Karena sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang kita Ibrahim, kita itu diamanai Allah untuk jaga Ka'bah. Halo, sampai sini jelas? Masa zaman kita jebol kita biarkan? Akhirnya sepakat kafir Quraisy membangun kembali Ka'bah dengan syarat tidak boleh ada uang haram masuk pembangunan Ka'bah. Mereka tahu meskipun jahiliyahnya, nek perkara Ka'bah nggak boleh macam-macam mereka. Ngerti mereka. Harus harta yang benar-benar murni halal. Jelas gitu? Nggak boleh harta riba, harta habis nyolong, harta upah pelacuran, harta penjual belian berhala, enggak boleh. Harus murni uang yang halal. Maka mereka urunan Pak.
Mereka urunan sampai terkumpul harta yang banyak, yang murni halal, tidak boleh ada apa tadi? Haram. Dibuat bangun Ka'bah, dibangunlah Ka'bah. Setelah dibangun ternyata kehabisan uang halal. Kehabisan uang halal. Karena kehabisan uang halal maka dibuat minimalis. Gak, bisa dipahami? Ada sebagian yang harusnya masuk Ka'bah tidak tercover. Bisa dipahami? Karena nggak ada apa? Dana. Sehingga dibuatlah Ka'bah yang lebih kecil terus dikasih tanda bahwa ini sebenarnya bagian dari Ka'bah. Yaitu namanya apa tadi? Hijr Ismail. Oke, sampai sini jelas? Oke. Nabi terusir sampai ke, Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi umur 40 tahun. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Berarti Nabi hijrah umur berapa? Nabi diangkat jadi Rasul 40 tahun, jelas. Nabi berdakwah di Makkah, ngejak tauhid, dimusuhi, dilempari batu dan seterusnya sampai 13 tahun. Berarti Nabi hijrah umur berapa? 53, hijrah ke Madinah kan gitu kan. Di Madinah alhamdulillah ada muhajirin, ada ansor ada Aus dan Khazraj, betul? Mereka bersatu membuat negara Islam, dinamika yang sangat panjang, terjadi perang Badar, perang Uhud, wes dawa ada cerita no kabeh iki. Akhirnya nanti ada Fathu Makkah, kan gitu nggih? Ada Fathu Makkah, pasukan Islam dari Madinah membawa 10.000 pasukan. Mekah sudah terseok-seok karena kalah perang ini, kalah perang itu. Banyak yang mati pimpinannya. Tinggal yang paling top yaitu Abu Sufyan bin Harb kan gitu nggih. Maka singkat kata Nabi berhasil melakukan Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah itu? Pembebasan kota Mekah. Maka Nabi masuk Mekah, seluruh berhala-berhala yang ada di sekitar apa? Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah disingkirkan, dipecahi semuanya. Bahkan di suku-suku yang lain luar Mekah kalau masih ada berhala, Rasulullah ngutus Khalid bin Walid. Khalid bersihkan apa? Lata, Uzza. Lata dan Uzza kan gitu. Uzza itu ada di luar. Maka Khalid berangkat menuju Uzza, dibom. Uzza itu ternyata di situ itu kayak pohon gitu loh, Pak. Ada rumah-rumahannya dihancurkan sama Khalid bin Walid. Dintai sama Khalid. Khalid balik ke Mekah. Sudah ya Rasulullah, kata Nabi belum. Kamu belum membunuh Uzzah. Jari Khalid perasaan tak obra-abrik kok. Kata Nabi belum. Nah Khalid gak mungkin bantah. Ya berarti dorong, berangkat. Ternyata balik ke tempat itu muncul perempuan. Rambutnya daul-daul. Ore-ore, yaitu setannya itu. Setan yang menunggu itu, dibunuh sama Khalid. Mati, terus Khalid balik lagi. Ya sekarang sudah kamu membunuh Uzzah. Steril, setelah steril Ka'bah ini penuh dengan tauhid. Rasulullah ngomong, intinya cerita sakmono dawa niki mang intine iki. Kalaulah bukan karena umatku baru-baru masuk Islam, niscaya saya bongkar Ka'bah ini. Akan saya kembalikan ke Ka'bah seperti di zamannya Nabi Ibrahim. Tapi mereka kan sih baru masuk Islam. Kuatir mereka kok, ya apa sih Muhammad itu Ka'bah kok dibongkar ini. Kuatir mereka tambah murtad nanti. Ojo dulu, jangan dulu. Bisa dipahami? Berarti kesimpulannya boleh menyembunyikan ilmu jika ada maslahat. Jelas gak? Tapi nek tauhid itu gak ono, ojo nyampe no tauhid sih gak bisa. Nek tauhid nomor 1, gak ono maslahah salian iku. Mau ngajari sholat, tauhid itu durung bener. Padahal tauhid tadi kunci, betul toh? Ada lagi tambahan tadi yang nomor belum disampaikan, kunci. Nomor berapa tadi kunci tadi? Mumpung iling, nomor 8. 7 ada berapa poinnya tadi yang terakhir? Tambah 7, tauhid kunci diterimanya amal. Kalau itu dalilnya banyak ya, gak usah dijabarkan. Yang penting antum tahu poinnya aja. Tauhid itu kunci diterimanya amal. Kan meskipun ngamal noaket, tapi nek tauhidnya rusak, hancur, gitu. Termasuk surat Az-Zumar berapa tadi? 65. Nggih. Terus nomor berapa sekarang? Pelajaran nomor berapa sekarang? 10 ya. Pelajaran nomor 10. Bolehnya mengkhususkan ilmu untuk satu orang tanpa orang lain. Bolehnya mengkhususkan orang untuk diberi ilmu tapi yang lain tidak. Boleh. Jika ada maslahat. Bisa dipahami kira-kira?
Makanya Rasulullah ngasihkan ilmu ini kepada Mu'ad tapi nggak ngasih kepada yang lain. Bahkan Nabi ngelarang, ojo sik, kan gitu kan. Itu juga menunjukkan keutamaan siapa? Mu'ad bin Jabal. Jadi bolehnya mengkhususkan orang tentang ilmu tapi tidak dulu untuk orang yang lain. Jelas kira-kira? Yeah. Nomor berapa? Nomor 11. Terakhir nomor 11, setelah itu tanya jawab. Masya Allah, bagus ini. Nah, bagus-bagus hadiahnya ya. Pelajaran nomor pinten? 11. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kepada kita syarat disebarkannya berita. Hadis ini mengajarkan kepada kita syarat-syarat bolehnya menyebar berita. Apa syarat-syarat bolehnya nyebar berita, men-share berita? 1, berita itu sumbernya harus valid. Syarat pertama. Tapi ada berapa tadi syaratnya? Yang tadi saya omongkan ada berapa? 3. Harus terpenuhi semua. 1 tok belum tentu. Jadi yang pertama syaratnya sumbernya apa? Baik. Artinya valid, sumbernya baik. Artinya valid. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ini berita yang didapat oleh Mu'ad ini valid enggak sumbernya? Gak valid menaik A1 ini. Mu'ad, Rasul, Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sanad tertinggi di muka bumi ini. Valid enggak? Valid. Tapi belum tentu boleh disebar. Karena ada syarat nomor 2, nomor 3. Nomor berapa? 2. Tadi kan sumbernya baik. Betul ya? Nomor berapa sekarang? 2. Beritanya baik. Positif, bagus, membangun. Saya mau tanya, berita ini baik enggak? Baik ini, nemen baik tentang tauhid kok, baik. Nah kalau berita yang enggak baik enggak usah disebar. Ada arti selingkuh, arti zina, cerita ngerumpi. Artis ini cerita, gak boleh. Lu ini kenyataan lo, masih kenyataan gak oleh. Meskipun sumbernya valid gak usah. Anda melihat ada orang minum minuman keras, valid Anda melihat dengan mata kepala sendiri, valid. Saya mau tanya, boleh gak sampean sebar? Kalau dia sembunyi-sembunyi orangnya. Halo, ada orang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi dalam rumahnya, gelap-gelapan, terus sampean lewat, sampean intip. Ternyata dia minum minuman keras, mabuk di dalam rumahnya. Saya mau tanya, boleh nggak sampean sebarkan berita ini? Tapi valid, meskipun valid, nggak boleh. Betul apa Anda? Nggak boleh. Jadi beritanya valid, nomor 2 apa tadi? Beritanya baik, positif, membangun. Tidak membangun nggak usah. Gosip-gosip nggak usah. Beritanya valid, beritanya bagus, belum tentu boleh disebar. Seperti kisah ini, sumbernya valid, beritanya bagus, gak boleh disebar. Harus terlaksana syarat ketiga. Apa itu? Efeknya, dampaknya positif. Bagus, valid, tapi dampaknya negatif, gak usah disebar. Maka dalam pemahaman Nabi, ini nek saiki diceritakno, dampaknya negatif. Kan gitu nggih? Maka Nabi ngelarang ojo dulu, jangan dulu. Tapi akhirnya hadis ini diceritakan enggak sama siapa tadi? Mu'ad. Buktinya apa? Sampai ke Mojokerto. Hadis ini loh, sampai ke Mojokerto. Ini kan berartinya Mu'ad berarti Mu'ad itu paham hadis ini suatu saat boleh disebar. Itu menunjukkan kejeniusan Mu'ad. Buktinya Mu'ad menyampaikan ini. Berarti Mu'ad menganggap larangan Nabi itu enggak mutlak. Bisa dipahami nggih? Ketika orang sudah masuk Islam, sudah kuat, ya baru disampaikan Mu'ad. Selesai. Ada berapa pelajaran? 11 pelajaran.
Alhamdulillah. Sekarang kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Yang bertanya dapat hadiah. Silakan. Kurang opo sing takon lho dia. Nggih, dapat hadiah Pak. Ngapunten, tolong di. Monggo, silakan. Silakan Pak. Kurang dengar Pak, ngapunten. Dengar ya antum ya? Berdiri aja Pak, ngapunten nggih. Barangkali lebih jelas. Museum Asmaul Husna. Nggih, kenapa Pak? Nggih. Nggih. Di malam. Nggih. 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 Jadi memang tauhid itu seperti semut berjalan di batu hitam di malam yang gelap, samar. Makanya harus belajar biar nggak samar. Para nabi itu takut kesyirikan, apalagi kita harusnya lebih takut. Ada nabi yang dijuluki Abu Tauhid, bapaknya ahli tauhid, siapa? Ibrahim alaihissalam. Di antara doanya Nabi Ibrahim adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah selainmu, dari berbuat syirik, dari nyembah berhala. Siapa yang berdoa tadi? Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari syirik. Padahal beliau itu nabi loh. Punya anak namanya Ismail jadi nabi. Punya anak lagi namanya Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Nabi punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit jadi nabi. Nabi bin nabi bin nabi bin nabi. Itu saja, takut kesyirikan. Nah jenengan boten nabi, bapak jenengan boten nabi, mbah jenengan yo bukan nabi. Artinya kalau nabi, siapa tadi? Ibrahim takut kesyirikan, maka kita harus lebih takut kesyirikan. Nabi Muhammad SAW, imam ahli tauhid, orang yang paling tauhidnya nomor 1 di muka bumi. Nabi Muhammad itu dapat titel dari Allah yang tidak dimiliki siapapun di jagat raya ini. Pertama makhluk. Makhluk disaring naik derajat manusia. Paling istimewa, betul toh? Manusia ini difilter lagi menjadi muslim. Betul apa enggak? Muslim ini difilter lagi jadi mukmin, iman. Mukmin, betul apa enggak? Mukmin ini difilter lagi jadi apa? Orang yang bertakwa, takwa atau ihsan. Mana dalilnya bahwa iman lebih tinggi takwa? Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi iman sama takwa tinggi mana? Tinggi takwa, iman, takwa. Iman sama takwa kalau ketemu syarat jadi wali itu iman sama takwa. Jadi iman jadi wali itu syarat jadi wali gak harus sakti loh ya. Gak harus udo katoan tok.
Syarat jadi wali itu dua, kan ada ayatnya kan. Ya iman dan takwa. Siapapun orang yang iman dan takwa jadi wali. Dan wali gak mesti punya keistimewaan yang berupa hal-hal yang seperti itu. Karena karomah yang paling tinggi adalah apa? Istiqomah. Kata Imam Syafi'i, idza ra'aita rajula yamshi 'alal ma'i yatiru 'alal hawa fala taghtarru. Kalau engkau jumpai orang terbang di udara, berjalan di atas air, jangan langsung tertipu. Kembalikan urusannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ibu-ibu ini ada pasar di atas apa gimana ini? Halo ibu-ibu. Ada pasar tadi atas, enggak kan? Memang beda tipis masjid sama pasar sekarang ini ya. Bisa dilanjutkan ibu-ibu? Halo? Bisa? Bisa. Sampai mana tadi? Loh, saya ngomong sampai mana bukan saya lupa. Karena kalimat sampai mana itu penting banget. Untuk mengembalikan apa? Konsentrasi. Iman, takwa. Iman kalau takwa sudah ketemu jadi wali. Wali ini difilter lagi jadi para nabi. Para nabi difilter lagi jadi rasul. Rasul difilter lagi jadi, anggap lagi rasul ya, kedur wali. Rasul. Nah, jadi apa? Ulul azmi. Berapa ulul azmi? 5. Siapa aja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, ulul azmi nih, segini nih. Ulul azmi diperes lagi jadi cuma 2. Apa 2 itu? Brosingo, tak tunggu. Khalil, Khalilullah yang mendapatkan predikat Khalil, kekasih cuma 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad wajahnya mirip. Kan Rasulullah pernah di Isra Mi'rajkan melihat Nabi Ibrahim, kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu mirip Nabi kalian. Berarti rupanya Nabi Ibrahim mirip dengan Nabi Muhammad. Tinggal 2. Ini namanya Khalil, 2 tok. 2 ini jadi 1 paling atas. Ini Rasulullah. Apa titelnya namanya? Apa Pak Bu? Ayo. Tingkatan tertinggi. Tidak ada yang seluruh jagat raya mau malaikat mau apa tidak bisa ngalahkan 1 yang paling tinggi. Apa namanya? Ini yang sampean baca ketika selesai azan itu loh. Kok kekasih lagi kan Khalil tadi sudah kekasih. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasila, tingkatan tertinggi. Yang ini nanti pada hari kiamat maqamah mahmudah itu loh. Nanti pada hari kiamat seluruh para nabi gak ada yang bisa. Angkat tangan semua. Itu namanya al-wasi. Lah, Nabi Muhammad yang imam ahli tauhid, kembali ke pertanyaan Bapak tadi, itu Rasulullah loh, yang paling tauhid. Itu saja di antara doanya diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa a'udzubika lima la a'lamu. Oke, belum ada yang dengar gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik sedangkan aku mengetahuinya. Itu Rasulullah. Makanya dakwah tauhid itu harus terus disampaikan. Rasulullah itu takut. Karena kata jenengan tadi tipis. Seperti menisuk sampean teko ya. Yes, apa jari ini supiri. Enggak oleh ngomong. Insya Allah. Sesuai kehendak Allah. Bukan kehendak supir. Kan sering kita ngomong kayak gitu. Ya apa jari supiri kuno? Loh, jari Allah Subhanahu wa taala. Apa jari bos lho, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau contohnya wallah Pak polisi untung ono jenengan. Kalau enggak ono jenengan iki mang wis aku kebegal aku. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Makanya harus belajar. Rasulullah takut kesyirikan, Nabi Ibrahim takut kesyirikan. Apalagi kita, makanya harus terus belajar tauhid. Adapun uraian syirik itu macamnya apa saja banyak Pak. Enggak mungkin sekarang ini enggak mungkin. Lain pertemuan saya jelaskan syirik dari A sampai Z bisa. Apa saja jenisnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
Dapat hadiah Mas. Ngapunten. Maju Mas. Monggo silakan. Silakan. Bapak. Boleh bertanya. Bagaimana ketika punya tetangga yang berbuat syirik? Apakah kita tinggal, apa harus pindah, Ustaz? Iya. Iya. Bagaimana kalau kita punya tetangga yang berbuat syirik? Apa yang harus kita lakukan? Gampang Mas. Cekelen tangani jangan ngajir ini. Ah itu jawab. Cekelen tangani jangan ngajir ini. Nah, itu guyon Mas, tapi temenan. Ya. Ya kalau kita mampu mendakwainya, kita dakwai dan harusnya didakwai. Kadang-kadang butuh motivasi. Ayo monggo tumut kula ngaji. Pertama ya dijak andok lah, nanti cek seneng no. Atau kita dakwai pelan-pelan. Kalau kita sudah mendakwai tapi terus seperti itu dan dia tidak memadorotkan kita, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah pindah. Tapi kalau memadorotkan, tiba-tiba malam hari dia bawa kembang, bawa apa, ditaruh di rumah kita sehingga kita termadorotkan, lah ini beda lagi. Kalau bisa pindah-pindah. Karena penting, perhatikan, al-jar qoblad dar. Pilihlah tetangga sebelum milih rumah. Itu kaidah itu. Al-jar qoblad dar. Pilihlah tetangga sebelum milih rumah. Jadi kalau jenengan pengen cari rumah, cari tetangga dulu. Baru cari apa? Rumah. Artinya jangan sekedar rumah itu. Rumah tapi strategis, bagus. Tapi tonggoe gak api, gak usah. Masih ingat gak kisah orang membunuh 99 nyawa? Masih ingat? Disuruh apa? Hijrah. Makanya kalau jenengan bisa mendakwai, dakwai. Dan Anda tidak termadorotkan, mereka gak ngusik-ngusik kita, ya gak harus pindah. Tapi kalau misalnya memadorotkan, dan Anda menjadi terancam keagamaannya, dan Anda mampu untuk hijrah, ya hijrah saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ada lagi tadi? Silakan. Agak maju Mas. Monggo. Bismillah Ustadz, saya ingin bertanya tentang yang hadisnya barang siapa kalimat terakhirnya la ilaha illallah maka akan masuk surga. Lalu bagaimana korelasinya antara hadis tersebut dengan surat Yunus ayat ke-90 yang Fir'aun mengucapkan hal tersebut kurang lebihnya. Terima kasih. Fir'aun? Yang Fir'aun yang ditenggelamkan itu loh. Nah itu sempat akan mu'alaf itu bagaimana korelasinya? Terima kasih. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an. Tidak dikatakan tobat seseorang yang berbuat kejelekan, kesirikan, kemudian ketika hampir wafat dia mengatakan ini tubtul an, aku tobat sekarang, enggak dianggap. Bisa dipahami? Enggak dianggap. Perhatikan, sebenarnya ada hal yang perlu dijelaskan panjang. Nabi ketika ngomong sama pamannya, idza hadara lamma hadarat Aba Thalibin al-wafatu, ketika kematian mendatangi Abu Thalib, pakai lafaz hadarat. Mana hadara? Hadir, datang. Ketika kematian mendatangi Abu Thalib, Nabi berkata, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu. Nabi gak ngomong, paman ucapkan la ilaha illallah kamu masuk surga. Nabi gak ngomong itu. Halo. Lafadznya kan gak gini, paman ucapkan la ilaha illallah paman, kamu masuk surga. Nabi ngomong ngono enggak? Enggak. Karena dia kondisinya sudah dalam kondisi apa? Hadratul wafat. Itu sangat sinkron, kejadian Abu Thalib itu sangat sinkron dengan firman Allah. Surat An-Nisa saya bacakan, ayatnya biar dapat referensi untuk antum semuanya. Walaisatit taubatu.
Nah, perhatikan surat An-Nisa ayat 18. Silakan dicek. Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, bukanlah tobat untuk orang-orang yang berbuat kejelekan-kejelekan sampai kematian mendatanginya baru dia berkata ini tuh betul aku tobat sekarang, enggak dianggap. Berarti apa? Berarti maksud di situ wallahu a'lam bissawab itu berarti yughorghir. Kan ada hadis taubat selamanya akan dibuka, diterima oleh Allah kecuali dalam dua hal. Yang pertama apa? Halo? Selama matahari belum tenggelam dari arah iki mulai gak konsentrasi nih. Ya, ketika matahari terbit dari arah barat, satu. Yang kedua ketika sudah yughorghir. Berarti kalau sudah yughorghir gak bisa. Gak bisa. Berarti bisa dikatakan bahwa Fir'aun itu dalam kondisi apa? Yughorghir, atau seperti dalam surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 18. Makanya Nabi gak berkata, paman ucapkan la ilaha illallah, kamu masuk surga. Enggak, Nabi ngomong apa? Paman ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu. Sik diusahakno karo Nabi, sik diusahakan. Mana yang bertanya tadi? Bisa dipahami Mas? Jadi memang kalau sudah dalam kondisi kritis gitu baru tobat gak bisa. Yughorghir gak bisa. Jadi mangkana akhiru kalamihi itu dibawa ke makna dia tidak sedang yughorghir. Kalau sudah yughorghir gak bisa. Ngerti yughorghir dah? Kerongkongan sudah apa? Sudah tersendat-sendat. Wallahu a'lam bishawab. Dapat hadiah tadi ya, lupa belum dikasih. Yang lain? Monggo silakan Mas. Cuman mengetahui saja Ustaz. Enggak usah mengucapkan, tanpa mengucapkan. Enggak harus mengucapkan. Tapi dia mengimani, kalau mengucapkan tentu lebih afdol. Karena ada ucapan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Tapi ada hadis lain yang mengatakan barang siapa mati dalam keadaan apa? Mengilmui, berarti dengan konsekuensinya. Berarti dia dulu ya sholat, dia dulu bukan berarti sekedar tahu tok. Tapi dengan konsekuensinya. Kan tauhid punya konsekuensi, tauhid punya syarat. Di antara syaratnya tauhid kan al-ilm. Al-ilm, mungkin sudah pernah belajar kan syarat kalimat tauhid, diantaranya adalah al-ilm. Jadi bukan kemudian seperti misalnya siapa? Heraklius, dia mengetahui, kan Heraklius kan hampir masuk Islam. Maka pengetahuannya tentang tiada Tuhan Islam di belakang Allah nggak bisa menolong dia, karena dia tidak menjalankan konsekuensi dari apa? Tauhid. Dapat hadiah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang siap menjawab, angkat tangan dapat hadiah. Saya nggak mengatakan yang bisa jawab dapat hadiah. Yang saya katakan, yang angkat tangan dapat hadiah. Ayo, siapa yang mau selain jenengan dapat hadiah Mas? Tapi tak takoni loh sampean. Nek gak iso, PN gak apa-apa. Pertanyaannya, bolehkah kapan kalau ditanya kita nggak tahu jawabannya, boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam hal apa itu? Kita diperbolehkan untuk menjawab Allah wa Rasulullahi a'lam itu ketika dalam urusan syariat. Betul. Selain itu tidak diperkenankan. Oke, betul. Gampang kan pertanyaannya kan? Sekarang rodok repot iki, soalnya gede hadiahnya. Yang bisa, yang mau jawab angkat tangan. Ayo. Bawa dulu dia. Kalau nggak bisa jawab, kembali ke, nggak usah kembali. Tadi saya sebutkan Mas, nggak usah pakai dalil, nanti khawatir sampean repot jawabnya. Tauhid adalah kunci.
sebutkan berapa poin tadi itu? 7 poin bahwa tauhid itu kunci. Gak usah dalilnya wis kok kedawan. 1. Kunci Islam. 2. Kunci surga. 3. Kunci syafaat. 4. Kunci ampunan. 5. Kunci terbebas dari azab. 6. Kunci rasa aman. 7. Kunci diterimanya amal. Alhamdulillah. Selesai ya. Ada lagi pertanyaan tapi hadiahnya sudah habis. Sampun nggih? Cukuplah. Ya. Terakhir. Nah. Wallahu alam. Kayaknya muslim. Coba dicek lagi. Coba. Bentar ya. Gak apa-apa, sudah terlanjur. Mosok dijaluk men kan kamu. Sampai nih. Gak apa-apa. Hadis riwayat Imam Muslim, Mas. Seperti yang saya katakan tadi. Riwayat Imam Muslim. Seperti yang saya sampaikan tadi. Matur nuwun mekaten ingkang saged kula sampaikan kurang lan langkungipun kula nyuwun gongi pangapunten. Semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita ditentremkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak putra-putri kita disoleh-solehakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang paling penting kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.